الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين راحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda amma ba'du. Saya tetap bahas minggu kemarin mengenai al-arid rabi' asyada'id wal masa'ib, yakni termasuk penghalang daripada ibadah, yaitu kesusahan atau juga musibah. Oke, kemarin diterangkan wa innama kifayatuha bis sabr. Yang bisa mengatasi ini semua, keluar dari halangan iki, jalannya adalah sabar. Sudah kita terangkan sabar dalam ibadah, sabar dalam menjauhi maksiat, serta sabar dalam menerima musibah atau ujian. Sabar diharuskan setiap saat. Jadi itu sabar di luktok, tapi untuk selamanya. Karena kalau kita lihat ya, yang kita alami musibah atau permasalahan atau ini bakal selalu ada pada diri kita. Cuma kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apabila menimpa harus kita hadapi, mau atau tidak sabar. Makanya kita mau sabar, tahu bagaimana besarnya musibah atau ujian. Coba kita lihat orang-orang yang mendapat ujian yang lebih besar daripada kita. Yang kemarin yang akan kita ceritakan, ketika Imam Hasan Abul Hasan, beliau melihat seorang wanita lagi tawaf di Ka'bah yang nampak wajahnya berseri-seri. Jadi kata wajah ceria, wajah berseri-seri, kayak wong-wong wajah-wajah seneng lah. Biasanya baik wong seneng kelihatan, orang susah kelihatan, tapi kelihatan berseri-seri. Faqala wallahi ma ra'aitu qad nadhara wa husnan nadharatan wa husnan mithla hadhihi. Kata Abul Hasan iki, demi Allah aku tidak melihat wajah yang lebih ceria, lebih bagus, lebih baik daripada wajah wanita iki tadi. Soalnya nampakkan wajah sing senang, sing ceria. Wa madzaka illa liqillatil ham wal huzn. Tidak lain iki karena tidak ada kesusahan dan tidak ada kesedihan dalam hatinya. Jadi ketok wajah duduk wong wajah sumpek sedih tidak ada. Jadi wajah senang ketok ceria. Fasami'tuhu faqalat lahu wallahi inni lawathiqatan bil ahzan. Fasami'athu faqalat lahu.
Ketika Imam Hasan Abul Hasan iki ngomong tidak ada wajah sebaik iki, tidak ada sedih, tidak ada sumpek, krungu si wanita iki. Denger omongan iki. Apa iki? Wabila Hasan kumatul fuad bil humum wal asdan ma yusyrikun. Kata si wanita iki, demi Allah, aku iki terikat dengan atau aku ini mendapat kesedihan yang sangat mendalam, yang insya Allah tidak ada orang yang menyamai dalam kesedihan ini mau. Jadi benar-benar sedih, tapi wajah nampak ceria, hati nemen. Cerita nama si wanita ini. Zabaha zauji syatan dhahaina biha. Suamiku menyembelih kambing, kata dia, dan aku memiliki 2 anak kecil lagi main, dan 1 lagi aku susui. Jadi 2 iki main, yang 1 disusui. Fakuntu li asna lahum ta'aman. Lalu aku ke dapur mau buat makanan. Setelah motong kambing iki, tahu-tahu si anak iki id qala ibni al-kabir li saghir ala urika kaifa sana'a abi bisyah. Kakake ngomong ambek adike, gelem takon tak tutukno, ya apa carae bapak mau nyembelih kambing. Akhirnya dilumakno, dikoyokno kambing, si adik iki disembelih ambek kakak. 1 meninggal kakak. Delok si kakak iki tadi, si adik ini berlumuran darah, takut kakak iki kabur lari. Fa akalahu dhi'bu. Lari di jalan atau di hutan, dimakan serigala anak iki. Kakak mati juga, 2 anak. Fatalabahu abuhu wa adrakahu al-atash famatan. Ayahnya nyari anak iki mau kakak sing kabur, sampai akhirnya tak tahu di satu tempat yang tidak ada air, kehausan, mati pisan suaminya. 3, 2 anak, 1 suami. Famatat fawada'tu tifl wa kharajtu andur ma fa'ala abuhum. Aku taruh anak yang nyusu iki, bayi tadi, aku keluar nyari suamiku. Apa yang dibuat oleh suamiku? Terus anak iku kecil itu tidak tahu merangkak, ngono masakan panci iku tadi yang dibuat masak gandum, senggol sama anak ini, akhirnya senggol tangannya sampai numplek yang anak bayi iki, mati juga anaknya. 3 suami, anak 2 suami, anak bayi iki. Fa'alqada fi asaba ala nafsi wa ya tughla fa tathiru lahmu, sampai dagingnya iki sudah kena panas, iku sudah merotol lah istilah si bayi kita saking panasnya. Fa badha dzalika ibnatun li. Khabar iki kabari sampai ke anakku yang perempuan, dia hidup dengan suaminya. Krungu kabar iki tentang anaknya, saudaranya 3 ayahnya meninggal. Faramat binafsiha fawafaqat ajaluha. Dia berangkat mau langsung, tidak tahu ajalnya juga datang, mati pisan anak wedok ini. Suami mati, 4 anak meninggal dalam waktu yang sangat berdekatan. Jadi meninggalnya bukan meninggal sakit, meninggal wajar, meninggal semua, tidak ada yang wajar. Fa'afradani dahar min bainihim, dan aku hidup sebatang kara, kata dia, sampai sekarang ini. Kira-kira iki musibah besar, kira-kira kayak kita kena ngene iso stres apa ndak? Bayangkan anak meninggal disembelih, 1 dimakan serigala, 1 ketumplekan bujue, meninggal dalam kehausan, anaknya yang perempuan juga
mati juga, 5 orang mati yang tidak wajar. Faqala laha wa kaifa sabruki ala dzalik. Ditanya, kok bisa kamu bersabar semacam iki? Faqalat ma min ahadin may yasabar wal jaza illa wajada bainahuma minhajan mutafawitan. Tidaklah orang bedakan antara sabar dan keluh kesah kecuali dia akan menemukan perbedaan dalam keduanya iki, antara sabar dan keluh kesah. Fa amma sabru bi husnil alani fa mahmudul aqibah wa amal jaza fa sahibu wa thumma aradun. Kalau dia sabar menampakkan dengan wajah yang ceria, ini orang terpuji. Tapi kebalikannya, kalau dia keluh kesah sambat tok, yaitu yang kita dapati tidak buat jalan keluar, tapi justru buat malah petaka. Saiki coba bayangkan sendiri, kita saja kadang ditinggal saudara, ditinggal orang tua sedih, padahal meninggal dalam keadaan yang wajar. Kita bayangkan bagaimana seorang ibu ini ditinggal 5 orang kekasihnya, buah hatinya 4 dan suami. Tapi apa? Orang yang ngerti agama, sabar dalam menghadapi ujian yang sangat besar. Memang sadurunge dikatakan sebelumnya tidak ada orang yang menyamai ujian yang aku terima iki tadi. Ini cerita Abul Hasan, dan semoga ini tidak sampai menimpa kita semua. Semoga kita diberi keselamatan, kita dan keluarga kita semua. Oke, as-sabar. Kane, wae awak dhewe mendapat musibah atau ujian atau yang ini, coba kembalikan ke si wanita, ceritanya wanita ini lebih besar mana, musibah atau ujian yang kita terima. Ya sing jelas sing pasti yo ndak ada apa-apanya kita dengan si wanita ini. Makanya delok kita dapat musibah dapat ini supaya timbul rasa sabar, bisa menahan iki, lihat ada orang yang lebih besar ujiannya daripada diri kita. Delok anak gini mana, dilihat lagi lebih besar banyak masih. Nanti apa? Mau tidak mau kita insya Allah kita ini pemikiran semacam ini akan membawa rasa sabar terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang perempuan, biasanya wong wedok iki luwih teko wong lanang, gak ngoten dah. Kadang bae ana sing mati bojoe atau bapake nangis jerat-jerit sing ini, tapi iki kita lihat wajah ceria. Nah, ini memang pelajaran buat kita, seharusnya bagi kita dalam keadaan apapun tunjukkan wajah yang ceria. Ojo sampai ketok kita kadang ana ndak duwe duwe, ndak duwe iki ketok rayi mecucu tok. Karena akeh sing model ngono. Pengen duwe wis ketok iki akeh duwe iki, modele kok asik seneng tok guyu tok. Terus pengen gak ketok duwe ketok rupane wis merengut tok ngamukan terusan. Tapi iki apa? Punya ndak punya, senang ndak senang, wajah tetap ceria walaupun hati sangat sedih. Dan ini yang diharapkan. Karena kadang kita lihat keadaan orang, delok wong iki enake ya wong iki. Uripe kok ngene, awak dhewe kok ngene terus. Kita tidak tahu keadaan orang. Kayak si wanita iki mau. Abul Hasan iki dikira wanita hidupnya tidak pernah susah, seneng tok. Karena apa? Wajahnya berseri-seri ceria, kelihatan wajah senang. Tapi apa? Setelah beliau tahu ceritanya diceritakan, baru tahu keadaan. Makanya kita tidak bisa menilai orang lain itu enak terus. Mestinya kita yang nilai kita ini selalu enak. Tapi ojo delok wong lain enak terus, orang lain yang kita lihat enak belum tentu enak hidupnya. Kadang ketok enak, jeruwe rusak. Dalamnya ndak enak. Kadang ketok wong sugih, hidup mewah, rumah bagus, iki bagus. Ngledek nek omah bendina tukaran mbek bojoe. Enak apa ndak kira-kira? Tapi kadang hidup sederhana, hidup sama anak istri enak, senang. Kadang kita tidak merasa nikmat. Kepingin
sana kepingin sini, tidak mau sabar atas apa yang kita terima. Jadi terima sabar dengan apa yang ditentukan oleh Allah, insya Allah hidup bakal enak. Wakam warada fi sabr min ayat al-hadits katsirah. Berapa banyak kata beliau riwayat daripada ayat Al-Qur'an dan hadis serta perkataan-perkataan ulama mengenai sabar. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Iki kita apal ayatnya. Orang yang sabar itu akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hitungan. Jadi bukan hitungannya biasa ajar. Perbuatan baik bi asyri amsalihha. Al hasanat bi amri, perbuatan baik itu 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Tapi bab sabar kata Allah bi ghairi hisab, tanpa ada hitungan. Allah sendiri yang akan memberi ganjaran orang yang sabar. Makanya biasa iki masuk dalam bab puasa bisa sabar, puasa adalah sabar. Tapi ini kesabaran bukan cuma untuk puasa tapi mencakup semuanya. Gal hatta bayyana subhanahu wa ta'ala thawab ta'a kullaha ala lisani nabi falamma intaha as-sabr qala innama yuwaffa ala qala wa ja'alna mu'imatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Banyak lagi sabar dalam ketaatan, dan juga orang yang dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab apa? Sebab kesabaran mereka. Sabar iki baik pemimpin urusan agama atau pemimpin urusan negara atau urusan yang mereka sabar dalam apa? Urusan agama mereka sabar dalam menjalani agama. Kok pemimpin iki mereka sabar untuk menempuh karir, kepingin iki belajar iki kok ngene-ngene sampai menjadi pemimpin. Ya iki juga perlu kesabaran. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ki atas ketaatan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu surga dengan apa? Dapatkan surga dengan kesabaran. Kane hidup di dunia iki mau ndak mau harus ada rasa sabar. Ojo ngerasa aku gak iso sabar wong ngene gak iso ngene. Ndak ada. As-sabr bit tasabbur. Orang sabar iku sabarno. Dan sabar kalau kita mau menyabarkan iki ganjarannya sangat besar. Beda dengan orang memang yang tobiannya sabar. Tapi kalau kita tobiah keras bisa kita nyabarno, bertahan. Baik kadang sing ngamukan sing iki tetap bisa, ndak mungkin ndak bisa. Dengan syarat yo usaha memang untuk sabar, ditahan. Mau berbuat apa? Sabar. Iku sabar. Mau tangi subuh, lagi tangi subuh kadang-kadang biasanya sabari rada ilang ya. Kok bae krungu beker di sebelah kira-kira ya apa? Dipateni dhisik apa langsung tangi? Paling sik 5 menit engkas. Mari ngene kok muni mana sampai entek bekere wonge ndak tangi. Coba sabar dengan mengekang hawa nafsu kita tadi, bangun pagi. Iki perlu sabar kabeh. Qal inna fil jannati manazil. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya di surga iki ada manazil. Kayak tempat rumah. La yanaluhal abdu bi a'malihi. Seorang hamba tidak akan mendapati kedudukan iki, kedudukan manazil, kedudukan tidak akan, seorang hamba tidak akan mendapati kedudukan tersebut iki dengan amalnya. Dan tempat tersebut, rumah tersebut laisa laha alaqa min fawq wala imad min tahat. Jadi istilahnya kayak ngambang. Tempat di hawa. Jadi tidak ada pondasi, tidak ada bangunan di bawah dan tidak ada tali di atas. Ya apa iki gambarannya? Jadi rumah koyok di atas, ndak bawah ndak ada, atas kok kosong di tengah-tengah. Jadi saiki koyok istilahnya di jero pesawat cuma bentuk rumah mandek. Gal
Gila ya Rasulullah, kaifa yadkhuluha? Ya Rasulullah, bagaimana mereka cara masuk? Sedangkan tidak ada di bawah, tidak ada bangunan, di atas tidak ada gantungan. Gal Nabi SAW, yadkhuluha ahluha syibhut thair. Penduduknya akan masuk sama seperti burung. Jadi masuk dengan terbang ke tempat tersebut. Gila liman takunu tilkal manazil. Tempat tersebut buat siapa ya Rasulullah? Gala li ashabil balaya wal ghumum wal humum wal amrah. Buat orang yang sering kena musibah, buat orang yang sedih, buat orang yang sakit. Jadi iki khusus bae wong dikai musibah, dikai loro, dikai ini sabar. Ini tempat tidak diberikan oleh Allah kecuali bagi mereka. Jadi sing urip iki enak tok, ndak tahu loro, gak tahu sumpek, ndak tahu sedih, terus ndak pernah kena musibah, ndak ada ujian, mereka tidak akan mendapatkan tempat tersebut. Tapi memang kalau dipikir-pikir ya, di dunia iki memang urip harus sabar, mau atau tidak mau. Dan kesabaran kita iki waktunya juga tidak lama. Kalau kita mau sabar, ya insya Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beda gelem sabar, ya ini sabar ndak sabar iki yang sering kita ingatkan. Sabar nggak sabar, aturan Allah tetap jalan. Di dalam kehidupan kita harus latihan bersabar dalam menghadapi apapun, baik ibadah, meninggalkan maksiat, atau mendapat musibah atau ujian dan lain-lain, harus kita hadapi dengan tabah. Yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Kita dikasih sakit, ya alhamdulillah. Sakit ini juga akan mengingatkan kita kembali kepada Allah. Seandainya awak dewi gak loro, apa kira-kira iling? Banyak orang wis enak uripe gak ana loro lupa. Tapi wis loro baru kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu orang Islam maupun orang kafir. Wis loro umpama walaupun bukan penyembah Allah, penyembah berhala atau penyembah yang lain, kira-kira wis kepepet jaluk tolong sapa mereka? Apa nyeluk berhala, apa nyeluk siapa? Tidak lain yang dipanggil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, minim harus sabar dalam menghadapi aturan Allah. Kalau bisa ridho, rela, iki lebih tinggi lagi kedudukannya. Qal wal kalam fi katsirun syahir wa aqwalun fi la takat la tusar fa alayka fi sabr fil mawatin kulliha wa inna ma yajibu alayka dzalika fi mawatin li amrin. Karena itu kata beliau, maka wajib bagimu sabar dalam segala keadaan, segala hal. Li amrin, karena dua urusan. Pertama, dua perkara. Ahaduhuma al-wusul ilal ibadah wa husulil maksud minal ibadah. Pertama, dengan sabar apa? Agar supaya kita bisa melaksanakan ibadah dan mendapat tujuan ibadah. Tidak sabar, tidak mungkin kita bisa menjalani ibadah. Nah, kita sholat ini perlu sabar apa tidak kira-kira? Susah arek-arek sing nom-nom saiki iki sing seneng nyekel HP. PS asik-asik, kira-kira waktu sembahyang ditinggal apa ndak habis? Ya iki butuh sabar. Sik sabar disik tekek disik melaksanakan kewajiban. Ya iki termasuk macam dari macam kesabaran. Jaga tekek disik bertahan melaksanakan sholat. Terus iku mau sholat subuh. Kira-kira nangeni apa ditangeni subuh iki? Pemane sing biasa melekan terus ngopi sampai jam 12, jam 1, jam 2 iki ya apa kira-kira subuhe?
Apa kira-kira iso sabar sampai sembahyang subuh tangi. Fa inna mabna amral ibadah kulluha ala sabr wa ihtimalil masyaqqat. Karena segala urusan ibadah itu pondasinya adalah apa? Sabar dan bertahan atas segala kesulitan, kesusahan. Apapun yang menimpa ya kita harus sabar. Poso ya kita harus sabar dalam menahan lapar. Sing biasa mangan akeh ya mandeg dhisik, sabar dulu. Apa? Ibadah kepada Allah. Kalau tanpa sabar iso apa ndak ibadah kira-kira? Gak mungkin kita bisa puasa. Karena apa? Ndak sabar dalam menahan lapar. Jadi mau ndak mau sabar. Faman lam yakun lahu saburan lam yasil ila syai'in minha. Dan barang siapa tidak memiliki sifat sabar, benar-benar sabar, maka dia tidak akan nyampe yang namanya ibadah bil haqiqah dengan sesungguhnya. Adzalika anna man qasada bi ta'ala wa tajarrada laha muhib istaqbalatu syada'id wa mihan. Dan sungguhnya tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar pasti akan mengalami kesulitan, kesusahan dan ujian, mau atau tidak mau. Ya aku mau, karena iki sing dibahas adalah bab ujian, bab musibah. Jalan satu-satunya cuma sabar dalam menghadapi. Jadi mulai saiki coba latihan sabar. Sabar dalam segala hal, bukan cuma untuk ibadah. Karena kok mungkin di belakang ada faedahnya orang yang sabar, termasuk ma'iyah, orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin, iki kedudukan yang sangat tinggi. Saiki kira-kira sabar ndak sampai suwe iki? Kira-kira sampai jam 10, jam 11 iso sabar ndak? Iki latihan didik loh ya sabare. Sabar apa ndak? Ya sing sabar kok mangane kari wae ya. Ki wis rada tuwa iki. Ada as-sabr. Tadi itu tadi wa masaib min wujuh ahaduhu, dan masalah masaib musibah apa iki mau? Istaqbalatu syada'id wa mihan. Wa masaib min wujuhin arba'ah ahaduha asya'an la ibadah illa fi nafsiha masaqah. Kita lanjutkan insyaallah minggu depan ya. Iki sik bab sabar dong. Allah ya rizukna sabar insyaallah. Amin. Oke, buka iki titik cerita sahabat iki kita ulangi mulai awal wae ya. Jadi walaupun yang sudah pernah mendengar masalah cerita iki ya insyaallah akan lebih ingat soalnya bae krungu pisan tok iku akeh laliye wis. Pemane cerita sahabat iki kal. Ki pertama yang di sini masalah sahabat Anas bin Malik. Iki kita menceritakan sebagian sahabat ini dengan tujuan semoga akan menambah rasa cinta kepada mereka. Karena jasa sahabat kepada kita iki sangat besar sekali. Kita ngerti Islam iki juga berkat perjuangan para sahabat yang berjuang bersama Nabi SAW dalam menegakkan agama Islam. Anas bin Malik, ceritanya Anas bin Malik. Nabi di Makkah. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, kita tahu banyak orang-orang Ansor yang sudah memeluk agama Islam, dan itu ada yang namanya Bai'atul Aqabah, Aqabatul Ula wa Aqabatul Tsaniyah. Bai'at Aqabah yang pertama dan Bai'at Aqabah yang kedua. Dan kabar iki diutusnya seorang nabi sudah nyampe ke kota Madinah sebelum Nabi SAW hijrah. Nah di situ banyak daripada anak-anak yang mereka ingin berangkat ke kota Mekah, ingin melihat Nabi SAW, dan mereka juga sebagian kepingin Nabi yang cepat datang ke Madinah supaya mereka bisa melihat wajah Nabi SAW. Jadi sebelum Nabi hijrah, Nabi sudah mengutus sahabat Mus'ab bin
Umair. Mus'ab bin Umair iki anak bangsawan, wajah ganteng, anak orang kaya. Tapi ketika beliau masuk Islam, beliau diusir oleh orang tuanya. Yang pertama, urip enak serba ada, setelah masuk Islam serba kekurangan. Sabar apa ndak iki? Ya apa biasa urip enak terus ndak enak. Tapi apa? Mereka milih kebenaran, sabar dalam menghadapi kesusahan hidup kita. Itu Nabi kok ono mungkin ceritanya Mus'ab bin Umair. Nabi SAW mengutus beliau ke kota Madinah untuk dakwah, mengajak orang-orang Madinah untuk masuk Islam, dan beliau muda, omongan juga enak, bisa ngambil hatinya orang. Lagi lam yam dzalika atul waqt hatta sara fi Yathrib al-mahdud al-mabdur an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibat as-siddiq fi tariqihima. Dan tidak lama, selang lama iki cerita ringkes, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hijrah ke kota Yathrib, yaitu Madinah. Dan di situ para sahabat Ansor, baik wanita maupun anak-anak dan yang lain-lain, mereka nampak dari wajah mereka wajah kegembiraan, senang karena kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'alluqil uyun wal qulub bi tariqil maimunah alladhi yahmilul khuta. Dan mereka iki selalu menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bakal dilangkai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wahadul fityan yusyai'una ma isyraqihi kulla subah anna Muhammadan gojak. Kadang-kadang ada ini teriak-teriak ngomong bahwa Muhammad Nabi SAW telah datang. Ku ana wong sing teko melok-melok nyang kono kecelik sik durung teko. Biasa iki memang kelakuane arek-arek ya. Wa fi dzaka sabayatin amja nadhira atifahati rijalun fi Yathrib inna Muhammadan wa sahibahu ghadaw qaribaini minal Madinah. Dan pada pagi yang ceria, yang cerah, salah seorang sahabat mereka memberitahukan bahwa Nabi SAW sudah, dan Sayyidina Abu Bakar sudah dekat dari kota Madinah dan akan masuk kota Madinah. Dan itu anak-anak orang-orang semua yatajih menyambut kedatangan Nabi SAW. Bahkan mereka serondolan kepingin melihat wajah Nabi SAW. Termasuk diantaranya adalah Sayyidina Anas bin Malik. Ketika Nabi SAW telah akbala Rasulullah SAW ma'a sahibai siddiq wa madhaya baina adril jumu'i zahra min wildan. Dan Nabi SAW ketika datang, di situ kumpul semua orang-orang laki-laki para sahabat menyambut, dan orang perempuan yang ada di rumah mereka naik di atas sutuh. Sutuh itu apa? Loteng, atas bangunan kepingin melihat mana Nabi SAW, antara Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mereka juga menyambut tapi tidak keluar rumah, di atas rumahnya masing-masing. Akan ada di kalian yang maksud dhanna Anas bin Malik yaqulu hatta dhalla Anas bin hatta yanifa alal mi'ah min umrih. Dan Sayyidina Anas bin Malik ini menceritakan walaupun umur beliau sudah di atas 100 tahun, iki umurnya panjang beliau. Ketika Nabi SAW tetap di Madinah, datanglah seorang wanita iki yang namanya Al-Humaisah bintu Milhan, ibu Sayyidina Anas bin Malik, dan membawa anaknya datang ke Nabi SAW, memberikan tahiyat salam kepada Nabi. Setelah itu beliau mengatakan, ya Rasulullah, lam yabqa rajulun wa lam ra'atun minal ansar illa wa qad adhafa bi tuhfatin wa inni la ajidu ma udhibuka bi ghairi ibni hadza. Kata beliau, si wanita itu tadi, tidaklah semua dari laki-laki maupun perempuan Ansor kecuali mereka telah memberikan hadiah kepadamu ya Rasulullah yang sangat berharga. Dan aku tidak ada yang bisa aku berikan kepadamu ya Rasulullah kecuali anakku ini, Anas bin Malik. Ini ambil ya Rasulullah, biar dia bisa membantumu ya Rasulullah, membantu keperluanmu. Iki umurnya baru 10 tahun Anas bin Malik.
Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa basya, dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak gembira dengan kedatangannya Anas bin Malik iki tadi. Wa masaha ra'sahu biyadi, dan diusap kepalanya dan dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya di rumah. Jadi langsung diterima. Karena Anas bin Malik beliau dipanggil oleh Nabi dengan panggilan Unais. Iki panggilan istilahnya panggilan manja. Jadi Anas, Unais, dikecilna anak bahasa Arab Umar, Umair. Anas, Unais iki panggilan manja. Fil ashra yaum sa'ad bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalla ya'isu bi kana fi hayati al-hakan Nabiil Karim sallallahu alaihi wasallam. Beliau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama Nabi iki sampai Nabi meninggal dunia, yaitu dalam jangka waktu 10 tahun. Karena Nabi hijrah di Madinah selama 10 tahun. Tahun ke-13 dari kenabian. Hakanat muddat subadil 10 sanawat kamilah na'ala fiha min hadi sallallahu alaihi wasallam ma zakka bi nafsu, dan beliau ngambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngambil faedah dari hadis-hadis Nabi yang bisa memenuhi hati beliau sallallahu alaihi taala anhu, wa arafa min ahwali wa akhbari wa asri wa samari, dan beliau mengetahui tentang keadaan Nabi, kabar Nabi, rahasia Nabi, terus sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Karena beliau yang tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Nabi. Wa qala Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yathfar bi waladun min walid. Beliau tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam iki melebihi tinggal dari ayahnya sendiri. Jadi bae wong ambek bapak iki kasih sayang, kasihan, senang dan lain-lain, tapi yang didapati oleh Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari seorang ayah terhadap anaknya. Lebih dicintai, lebih disayang, lebih dimanja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak pernah dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ala kamil samaili wa jari asaili ma taqidun. Falnatruk li Anas al-hadith an ba'di suwar al-wada' min hadhil muamalah karim. Sedikit cerita tentang Sayyiduna Anas bin Malik. Qala Anas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan wa arhabihim sadran wa awfarihim hananan. Beliau menceritakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling sempurna budi pekertinya. Dalam Al-Quran juga ada wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan yang paling lapang dadanya, yakni lapang dada. Faqad arsalani, dan paling lemah lembut, kata Sayyidina Anas. Lapang dada, akhlak baik, sangat lemah lembut. Ketika Nabi SAW mengutusku, kata Sayyidina Anas, untuk beli sesuatu atau suatu keperluan, jenenge arek si umur 10 tahun, mungkin 11 atau berapa, keluar tidak langsung ke tujuan, tapi apa, mainan bersama teman-teman nih, biar konco-koncoin. Nah, ketika dolenan fisuk li alam walam adhab ila mare falamma sirtu ilaihim sya'artu bi insan yaqifu khalfi wa ya'khudhu bi thawbi. Pas aku dolenan selesai ngono, aku ngerasa di belakang ada orang yang megang bajuku, narik gini. Tak toleh, ternyata Nabi SAW. Dan beliau tidak marah. Ya Unais, adhabta haitsu amartuk. Anas, sudahkah kau lakukan apa yang aku perintah, kata Nabi SAW. Wis berangkat takonnya kono. Tabaktu wa qultu na'am, aku yo kaget. Nah, kepadakan iya ya Rasulullah. Langsung berangkat. Ini dhahibul an, sekarang aku berangkat ya Rasulullah. Ndak ngamuk, ndak apa. Sekarang kita kira-kira pek ngongkon anake jenengan terus ditinggal dolenan dhisik ya apa kira-kira? Ngomel apa ndak?
Tidaknya paling tidak dicewer, disuntik, tidak tepak umpamanya bapak yang ngamuan ngentek ngomel gak mandek-mandek ya. Tapi iki Nabi walaupun bukan anaknya yang memang diberikan untuk bantu, tidak marah, tidak apa. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Anas, wallahi laqad khadamtuhu 10 sinin, demi Allah aku telah membantu Nabi selama 10 tahun. Fama qala li syai'in sunatu lima sunata. Tidak pernah aku berbuat sesuatu apa aku kok berbuat ngene. Atau aku meninggalkan sesuatu apa kok tidak kau kerjakan, kenapa kau tinggalkan. Tidak pernah marah sama sekali. Dan ini sifat yang semacam ini yang perlu kita contoh. Baik kita sama pembantu, misalnya ono sing duwe pembantu di rumah ono sing iki mereka berbuat salah, iki sudah merupakan hal yang wajar, kesalahan. Jadi ojo salah didik pembantu terus diomeli di mereka, kalau tidak butuh tidak mungkin mau jadi pembantu. Mereka jadi pembantu karena butuh. Jadi kalau sudah begitu mereka jadi pembantu wis enak terus diilokno pisan. Ini kalau Sayyidina Anas bukan beliau yang minta tapi ibunya yang memberi. Tapi apa? Nabi memberikan pelajaran kepada kita bagaimana beliau muamalah dengan pembantunya. Apa yang dilakukan oleh Nabi kepada Sayyidina Anas? Ikut tadi tidak pernah marah sama sekali. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nada Anasan saghara tadri tahabbuban wa tadlilan. Apabila memanggil Sayyidina Anas, beliau mengecilkan namanya dengan panggilan ikut tadi Unais. Taratan ya Unais, taratan ya Bunayya. Kadang ilmu Unais, kadang manggil ya Bunayya, wahai anakku. Wa kana yudhiqu alaihi min nasaihi ma wa'idhi ma mala'a qalbu wa mala'a lubbuhu. Dan Sayyidina Anas bin Malik, beliau ini menerima wejangan dari Nabi SAW yang telah memenuhi hati beliau. Sampai dikatakan di sini kata beliau, ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsi laisa min qalbika ghishun li ahadin faf'al. Nasihat Nabi, wahai anakku, apabila kau mampu pagi dan sore, yakni dalam sehari semalam, tidak ada dalam hatimu rasa benci, rasa dengki, menipu seseorang, maka lakukanlah. Hati nasihat Nabi, jaga hatimu jangan sampai ada rasa benci, rasa nipu, jelek terhadap orang lain. Iki nasihat Nabi. Ya bunayya inna dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hai anakku, itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku niscaya dia cinta kepadaku, dan apabila dan barang siapa yang cinta kepadaku kelak di surga bersamaku. Dan ini semua bukan cuma untuk Sayyidina Anas bin Malik, tapi juga untuk kita semua. Jadi sebelum tidur coba koreksi diri, buang rasa benci, dengki, hasud, iri terhadap orang lain. Jadi tidur hati dalam keadaan bersih. Dan ini yang didapati oleh para solehin juga melakukan sebelum tidur. Jadi koreksi, buang kabeh rasa jelek yang ada dalam hati mereka. Ya bunayya idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Apabila kau masuk ke keluargamu, maka ucapkan salam, niscaya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluargamu. Begitu juga kita mau masuk ke rumah, ya monggo masuk ke rumah, salam pada ada siapapun yang ada di dalam rumah, baik itu ada orangnya maupun tidak ada orangnya. Assalamualaikum ya ahlan dar. Oke, sedikit cerita Anas bin Malik. Iki masih panjang ceritanya. Insyaallah kita lanjut minggu yang akan datang. Insyaallah iki selalu kita baca. Kok Ustaz Pak Haji iki sing bagian ngeling nopo ya? Sampai mana? Bila babul tamam kulli sulma wa sarah sya'an zahiran batina yusli syu'una syu'nil umma Muhammadiyyan masyariqil ardi ila magharibiha maghi hajatina balli maqasidana yusli sya'an zahiran batina tawil a'malana fi ta'atik fi ta'ati rasulik ma kamal sihha wal afiyah Allahumma shfi mardana wa marda
الأخ محمد زينوري وأمراض المسلمين اللهم اشف مرضانا وأرضاهم شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين أنجزنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم المسلمين أجمعين صلى الله عليه وسلم بكر والديه وأصولهم وفروعهم لا رسول حبيب حسين من الله سبحانه وتعالى في ذلك يحجي عن والباس gus maksum ووالديهما وإخوانهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسلمهم الجنة فرج عنا والمسلمين يخدم لنا بالسنة والعافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة.